Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlifa Arumuzazana dengan NIM 1901046039 akan mempresentasikan materi mengenai teori pertukaran sosial. Pengertian teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori pertukaran sosial menurut Peter M. Ball. Ball mengatakan tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Social extent yang dimaksudkan dalam teori Blau ialah terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak kunjung muncul. Teori pertukaran sosial menurut Thibault dan Kelly. Hubungan sosial terdiri dari masyarakat, maka kita dan masyarakat lain dilihat mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Thibault dan Kelly menyimpulkan model atau konsep pertukaran sosial sebagai berikut. Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Konsep pokok teori pertukaran sosial. Yang pertama, ganjaran. Ganjaran atau reward merupakan salah satu elemen dalam suatu hubungan yang berupa nilai-nilai positif. Ganjaran dapat berupa penerimaan sosial, dukungan, pertemanan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya. Biaya merupakan salah satu elemen dalam kehidupan relasi yang memiliki nilai-nilai negatif. Biaya dapat berupa waktu, uang, usaha, konflik, keruntuhan harga diri, kecemasan, dan lain-lain, yang dapat menguras seluruh sumber kekayaan individu dan berdampak pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama halnya dengan ganjaran, biaya bersifat relatif, dalam artian dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi, serta mereka yang terlibat dalam suatu hubungan. Yang ketiga, hasil atau laba. Hasil atau laba dalam teori pertukaran sosial mengandung arti bahwa orang cenderung untuk memaksimalkan ganjaran yang ia peroleh dan meminimalisir biaya yang ia keluarkan. Mereka berada dalam situasi hubungan dengan seseorang. Menurut pencetus teori penetrasi sosial yaitu Altman dan Taylor, suatu hubungan akan bertahan apabila mereka memperoleh ganjaran ketika hasil atau keluaran bersifat positif. Sebaliknya, suatu hubungan akan berakhir apabila hasil dan keluaran bersifat negatif atau memakan biaya. Yang keempat, tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan merupakan sebuah standar yang digunakan oleh individu untuk mengevaluasi keluaran dari suatu situasi komunikasi. John dan Kelly merumuskan dua buah standar perbandingan untuk membedakan antara kepuasan hubungan stabilitas hubungan. Evaluasi ini kemudian melahirkan dua jenis perbandingan yaitu tingkat perbandingan dan tingkat perbandingan alternatif. Teori pertukaran sosial menurut George C. Holmes.
Homas memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandangan sosial. Menurutnya, yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik dapat dihitung ataupun tidak, dan kurang lebih menguntungkan atau merugikan. Homas menitik beratkan pada perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain. Homas memusatkan studinya pada pertukaran diadik. Proporsi menurut Homas tentang proses pertukaran sosial. Yang pertama, proporsi sukses. Artinya, dalam setiap tindakan, semakin sering tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka orang melaksanakan tindakan itu. Contohnya, kita dapat berharap menerima gaji di akhir minggu setelah syarat dengan kerja berat. Kita tahu bahwa siswa yang belajar sungguh-sungguh akan memperoleh nilai tinggi, atau kita temukan bahwa senyuman selalu mengandung sambutan hangat sebagai imbalannya. Yang kedua, proporsi stimulus. Artinya, semakin mirip stimulus yang ada sekarang ini dengan yang lalu, akan semakin mungkin orang melakukan tindakan yang serupa. Contohnya, mahasiswa yang menginginkan nilai ujiannya baik. Yang ketiga, proporsi nilai. Artinya, semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin senang orang melaksanakannya. Contohnya, seorang mahasiswa dihadapkan dengan pilihan ia memperoleh kesempatan untuk memilih konser band favoritnya. Di saat yang sama, ia harus mengesampingkan belajarnya. Dengan demikian, masalah sudah menyangkut satu nilai. Manakah yang lebih penting bagi mahasiswa itu? Nilai ujian atau kenikmatan menyukai konser? Yang keempat, proporsi deprivasi satiasi. Artinya, semakin orang memperoleh ganjaran tertentu, maka semakin berkurang nilai itu bagi orang yang bersangkutan. Apa yang dikatakan Homas sebagai kunci penjelasan ini ialah kejenuhan dengan ganjaran tertentu. Contohnya, mahasiswa mungkin telah memiliki 4 nilai tertinggi dalam ujiannya, dan mungkin merasa nilai tinggi lainnya tidak akan bernilai sama dengan kesempatan menonton konser band favoritnya. Yang kelima, proporsi restu agresi. Artinya, ganjaran yang tidak seperti yang diharapkan, maka akan menyebabkan marah dan kecewa, serta dapat menyebabkan perilaku yang agresif. Dalam proporsi berlapis ini, Homas berbicara tentang perilaku emosional seseorang. Contohnya, mahasiswa yang datang ke konser namun ternyata semua tiket sudah terjual. Jelas bahwa mahasiswa itu ditolak oleh ganjaran yang diinginkannya dari menghadiri konser itu. Dia merasa mungkin frustasi dan dikecewakan oleh petugas di loket. Akan tetapi, entah bagaimana manajer gedung konser kebetulan lewat dan mendengar sikap permusuhan dari mahasiswa. Akhirnya, si mahasiswa itu diberi tempat cadangan di barisan khusus, maka ia akan senang sekali. Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran ini adalah: 1. Satuan analisis, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Yang kedua, motif pertukaran. Motif pertukaran diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri, setiap orang akan memerlukan sesuatu, tetapi itu tindakan merupakan tujuan yang umum. Artinya, orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Yang ketiga, faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu hadiah atau reward yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batas karena sifatnya individual dan emosional.
Reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial. Kelebihan dan kekurangan dalam teori pertukaran sosial. Kelebihan pertama, menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat. Takkan ada yang merasa berat sebelah jika teori ini diterapkan, karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Di samping itu juga menerapkan teori ini, maka hubungan dalam suatu masyarakat sosial ataupun individu akan tetap terjaga dan tidak akan ada yang merasa dirugikan. Kekurangannya, apabila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut memberikan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan untuknya, karena merasa apa yang telah dilakukan atau diberi akan harus dibalas dengan yang demikian pula. Sedangkan belum tentu si penerima mampu membalas apa yang telah dilakukan pemberi kepadanya. Di samping itu juga teori ini bisa saja membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk seseorang, karena terbiasa mengharapkan balasan atas apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.